Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Digitary Channel. Dan seperti yang gue bilang di minggu kemarin, hari ini gue akan bahas tentang AI sedikit teman-teman ya. Sekarang zamannya sudah otomasi ya semuanya ya. Jadi semua sudah banyak yang membahas tentang AI. Dan gak sedikit juga yang nanya juga ya, gimana bang, apakah AI bisa digunakan untuk trading? Dan kalau misalnya kalian lihat YouTube juga udah banyak ya orang-orang yang nge-share gimana caranya menggunakan AI ya, tapi kebanyakan di YouTube itu dia biasanya bikin indikator atau segala macam kayak gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini gue juga mau ngebahas tentang peran AI dalam trading gue, dan gue akan ajarin kalian semua teman-teman ya gimana caranya untuk menggunakan AI di dalam trading. Dan gue akan bagi video ini lagi tentang AI ini jadi 2 atau 3 video ya. Jadi pertama ini gue akan kasih lihat ya gimana caranya AI itu bisa bantu kita tuh sebagai asisten untuk journaling trading kita ya. Jadi gua nggak pengen ribet lagi, gue pengen semuanya tuh dicatetin, intinya sih seperti itu aja ya, mempermudah kita gitu. Nah tapi sebelumnya teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek dulu yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sediakan di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut dan kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran. Dan sesudah daftar kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa teman-teman download aplikasi Okta, karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space yang bisa ngebantu kita trader retail, karena isinya tuh macam-macam ya, mulai dari signals, dari pembahasan juga ya, makro, berita mikro juga gitu ya. Pokoknya bantuin banget buat kita para retail trader ya. Jadi kalian pastiin download aja di App Store maupun di Play Store, kalian sudah ada. Dan kenapa harus trading bersama Okta? Karena Okta itu tidak pernah ada yang ditutup-tutupi ya, biayanya semua transparan ya. Kemudian juga chartnya juga tidak dimanipulasi, tidak dimainin-mainin. Kalian mau trade di kondisi apapun, news besar, itu juga semuanya lancar aja gitu ya. Dan WD deponya juga lumayan gampang, oke? Nah, langsung aja teman-teman ya, gue langsung masuk ke pembahasannya. Di sebelah sini kalian bisa lihat ya. Oke, ya ini gue delete dulu. Nah, oke, jadi yang gue akan gunakan itu adalah ChatGPT teman-teman ya. Ini gue back dulu semuanya. Oke, nah ini adalah ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi di ChatGPT ini tempat gue untuk membuat trading assistant gue untuk journaling dan juga macam-macam kayak gitu ya. Nah, tenang aja teman-teman, nanti ini di akhir video gue akan kasih linknya untuk gue share ya, buat kalian belajar juga ya. Dan kalau misalnya kalian mau pakai silahkan aja gitu ya. Tapi gue mau nggak tahu kalian gimana cara bikinnya gitu ya. Pertama caranya itu adalah kalian harus punya ChatGPT tentunya. Dan ChatGPT kalian bikin aja akun ya. Dan kalau gue sih ini yang berbayar teman-teman ya, sekitar $20 atau 350.000 per bulan ya. Dan ketika kalian sudah itu, kalian bisa sudah bayar, dan kalian bisa melakukan namanya custom GPT atau membuat project gitu ya. Nah di sini gue udah buat custom GPT yang tentang trading journal assistant, ini bisa kalian baca ya teman-teman. Di sini trading journal assistant by Daryl Yahya, ini adalah yang gue buat gitu ya. Nah nanti ya kalian apa sih yang dimasukin gitu loh. Kalian ketika suruh bikin, intinya kalian yang penting itu adalah instruksinya ya. Kalian harus masukin dia tuh mesti ngapain sih kayak gitu ya. Kalian ajarin dia mesti jadi apa dan dia mesti ngapain gitu ya. Itu yang paling pentingnya. Nah di sini gue kasih lihat aja teman-teman ya. Sekali lagi tujuan dari trading journal assistant ini itu adalah sebagai asisten gue buat journaling gue punya trade ya. Nanti gue kasih contoh gitu ya. Nah ini adalah perintahnya ya. Gue nggak akan bahas banyak, tapi at least gue akan kasih langkah-langkahnya aja. Pertama kalian harus kasih identitas dia tuh sebagai apa, itu pertama. Terus kasih core objektifnya ya, kasih core dia tuh tugas utamanya tuh suruh ngapain ya. Di sini gue bagi 3, ada yang pre-trade, ada post-trade, sama archive ya. Jadi dia akan tanyain gue jurnal gue tuh sebelum gue trade ya, kemudian sesudah gue trade, sama archive-nya tuh dia ada perintahnya kayak gitu. Jadi ada perintah untuk mengarsipkan trading journal ini supaya nanti ketika gue mau pakai, gue mau panggil lagi di tanggal sekian, itu bisa muncul datanya kayak gitu kurang lebih. Kemudian ini ada language-nya, bahasanya dan juga tone-nya. Gue pilih pakai bahasa Indonesia yang santai kayak gitu ya. Terus 1 pertanyaan per balasan tanpa filler. Ini maksudnya supaya interaktif ya teman-teman, supaya interaktif. Jadi gue bikinnya seperti itu.
Nah, kemudian jawaban user kurang dari 5 baris dianjurkan. Jadi gua kasih supaya jawabannya tuh singkat, padat supaya bisa dibikin jurnal tuh juga enak gitu ya. Kemudian state and storage ini menggunakan Python code ya, tapi ini sederhana sekali, ini hanya untuk memanggil ya teman-teman yang memanggil. Kalau misalnya dia mau nyimpan terus manggil lagi, itu ini code-nya. Terus workflow-nya ini seperti ini. Trigger A-nya tuh gue pertama ketika gue ketik mulai trading, nanti dia akan mulai pertanyaan gitu ya. Itu untuk pertanyaan sebelum trade. Dan ketika sesudah trade ya, itu gue tulis yang namanya selesai trade ya. Jadi kalau ketika gue tulis selesai trade, itu dia muncul pertanyaan-pertanyaan untuk sesudah trade ya. Nah, ini pertanyaannya ada apa aja, ada ini pair instrumen apa segala macam, nanti dia otomatis catetin sendiri ya. Ada emosinya juga segala macam kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya, kurang lebih sih kayak begini ya. Terus compliance semua segala macam ini juga standar sih ya, untuk batasan-batasan aja kayak gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, instruksi-instruksi yang kalian harus masukkan ya untuk membuat ibaratnya asisten dari AI ya di ChatGPT. Sangat-sangat mudah sekali kayak gitu ya. Dan ketika sudah seperti ini, gue kasih contoh ya. Misalnya kita mau trade sekarang ya, gue tinggal ketik aja mulai trade seperti ini di sebelah sini. Nah, ketika gue ketik mulai trade kayak begini, dia akan, nah dia kasih checklist ya. Pertama, pairnya instrumen apa gitu ya. Gue misalnya mau pakai Ethereum ya, ETH, USDT, USD, Ethereum USD gitu. Oke, gue enter, dia lanjut ke pertanyaan kedua. Directionnya mau buy atau sell. Nah, ini kita tinggal lihat aja ya di sebelah sini. Oh, misalnya, oke, gue pengen coba di arahnya ke bawah gitu misalnya ya. Ini misalnya aja, gue sell kayak begini. Terus entry price-nya berapa? Gue misalnya ikutin di 25.12 kayak gitu, 25.12 kayak begini. Terus dia nanya stop loss-nya di berapa? Misalnya gue mau stop loss di atas ini yaitu di 25.35 gitu ya. 25.35 kayak gini. Terus take profitnya berapa? Gue mesti cek lagi. Terus ini misalnya gue gambarin ya. Misalnya gue entry di sini, di 2535 di sini misalnya ya. Terus gue pengen TP-nya tuh di 2477 misalnya. Ya gue ketik aja 2477 gitu ya. 2477. Oke, seperti ini dia akan lanjut. Risk reward ratio-nya berapa dan risk dari persen risk dari ekuitasnya berapa? Gue tinggal lihat aja. Oke, risk reward ratio gue 1/1,53. Gue ketiknya 1/1,53. Terus gue koma, bukan koma tapi dan ya. Gue kasih dan kayak gini. Ditanya persen risk dari ekuitas berapa? Gue bisa 5% aja deh ya. Gue tulis kayak gini aja. Itu adalah resiko dari ekuitas kita mau resikoin berapa gitu ya. Dan position size-nya atau lot-nya, kalau misalnya di forex nanti isinya lot, kalau di crypto kayak gini misalnya gue isinya itu adalah jumlah uangnya. Jadi gue mau beli sebanyak 10 juta gitu ya, 10 juta. Oke, nah time frame dan strategi ya, gue menggunakan time frame H1 dan di sini misalnya gue menggunakan strategi exponential moving average gitu ya, exponential moving average. Jadi gue tinggal pakai, gue di sini H1 dan gue pakai exponential moving average dan misalnya EMA dan RSI gitu ya. Misalnya gue pakai kayak gini strateginya ya. Nah, terus upload chart plan kalian atau screenshot, boleh lewatin, ketik skip. Nah, ini sebenarnya opsional ya. Ini nanti kalau misalnya kalian screenshot itu kalian akan harus simpan ini sendiri ya. Jadi ini nggak bisa ditampilin lagi nanti di ChatGPT-nya karena sebenarnya bisa aja ya. Cuman gue malas nguliknya ya. Untuk video ini tuh kalau misalnya ngulik untuk bisa ngupload chart, manggil chart lagi itu lama lagi nanti nguliknya. Jadi untuk video ini lebih gampang. Ini kalau misalnya kalian screenshot kayak begini, misalnya kalian screenshot kayak gini ya, download image. Nah, udah kalian simpannya sendiri gitu ya. Jadi misalnya di sini gue mau upload, oke, gue upload di sini yang ininya. Nanti ini kalian simpan sendiri. Jadi dia nanti nggak bisa manggil lagi, dia cuma buat jaga aja. Kalau misalnya kalian mau lewati juga kalian tinggal ketik skip aja. Nah, dia juga nanya gue skor emosi sebelum trade itu gimana? Ya misal ini cukup bagus ya untuk mengingatkan kita yang pada saat trade itu kita tuh harus tetap tenang ya. Jadi kalau misalnya di state gue di 2 gitu ya. 2 itu berarti di tenang dan bisa berpikir
jernih gitulah ya. Gue tulis kayak gitu aja. Nah, terus oke, data pre-trade-nya sudah siap ya. Jadi ini adalah jurnal atau data-data yang ditanya pada saat posisi gue nih masih running, teman-teman. Nah, ketika nanti posisinya sudah close ya, itu berarti kan trade-nya sudah selesai. Berarti gue tinggal ketik selesai trade gitu aja. Selesai trading. Gue ketik kayak gini. Nanti dia akan langsung kasih tanya lagi exit price-nya di berapa. Oke, misalnya gue exit price-nya di 25.10 gitu ya, karena nih mau BEP misalnya. Oke, hasilnya win loss atau break even, PNL-nya berapa? Gue tulis aja nih BEP, terus koma PNL-nya gue misalnya minus 50.000 gitu ya, minus 50.000 seperti itu. Oke. Nah, upload chart exitnya boleh nggak? Sekali lagi, kalau misalnya kalian mau upload chart silahkan, tapi kalau nggak kalian tinggal ketik aja skip gitu ya, skip. Nah, berarti gue nggak mau. Oke, nah skor emosi setelah trade gimana? Oke, tadi pada saat gue close posisi misalnya gue agak ragu gitu ya, jadi agak tidak tenang karena ragu-ragu gue bilang kayak gitu. Oke. Nah, terus self review singkatnya apa nih? Apa yang perlu diperbaiki? Oke, misalnya gue bilang tadi entry-nya terlalu terburu-buru ya, dan tidak memperhatikan, misalnya tidak memperhatikan volume misalnya kayak gitu ya. Nah, gue ketik kayak gini. Oke, nah setelah itu teman-teman dia akan langsung analyzing sendiri dan dia akan kasih kita summary teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya bukan cuma masalah journaling juga, tapi intinya dia bisa intinya kan dia nge-guide kita ya selama kita trade itu, dia nge-guide kita supaya kita on track teman-teman, supaya kita tidak keluar dari jalur gitu. Nah nanti sesudah selesai dia akan kasih kita kayak begini ya, dia akan kasih kita seperti ini nih. Pairnya ETH USD, sell harga sekian dan segala macamnya, dia akan otomatis membentuk seperti ini kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian pengen, misalnya udah nih, terus kalian mau trading baru lagi, kalian ketik mulai trading lagi, nanti dia akan baru lagi. Nah kalau kalian pengen lihat data ini lagi ya, kalian tinggal ketik aja nih trade ya 2025 07 06. Nanti ketika di situ ini jurnal udah disimpan, nanti dia bisa manggil lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau review, kalian bisa bisa ngelihat lagi kayak gitu. Nah, segitunya ya teman-teman ya. Itu dengan hal simple aja ya kayak begini. Ini kita udah bisa memanfaatkan yang namanya AI teman-teman sebagai asisten kita untuk membantu kita dalam trading. Walaupun teman-teman ya di dalam kasus ini atau di dalam pelajaran hari ini, itu gue cuman kasih tahu ke kalian tuh gimana caranya bikin AI ini jadi trading jurnal asisten aja. Tapi ini udah cukup membantu, jujur aja teman-teman ya. Gue ketika gue menggunakan ini gue merasa ini bisa membantu tradingan gue, karena gue nggak perlu lagi 2 kali kerjanya, nggak perlu analisa abis itu baru nyatet jurnal, tapi gue bisa barengan, bisa langsung. Jadi jurnal itu langsung bisa ke generate gitu ya, bisa langsung dibuatkan ke gua kayak gitu. Nah nanti di minggu depan teman-teman ya, gua akan kasih tau kalian gimana caranya AI bisa bantuin gua untuk analisa ya. Analisa gimana bang? Ya sesimpel misalnya gue tinggal upload chart ya, nanti dia bisa keluarin gue mesti ngapain ya teman-teman ya. Gue mesti nge-buy, mesti nge-sell, terus dia bakal ngasih gue analisa yang lengkap sesuai dengan apa yang gue ajarin. Nah itu nanti minggu depan teman-teman gue akan bahas ke kalian tentang hal tersebut. So kalau misalnya kalian pengen tahu tentang AI per AI-an ini ya teman-teman ya di dunia trading, kalian tinggal follow aja. Terus kalian tungguin aja. Terus kalian bisa komen di bawah juga kalau misalnya kalian udah coba ya teman-teman. Terus kalian kasih tau gue gimana rasanya dibantuin sama AI pada saat kalian trading. Oke? Nanti ini semua linknya gue buat nyoba ya, gue kasih di decision di bawah, kalian tinggal coba aja sendiri ya kalau kalian mau coba. Oke? Itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatin nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.